Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dewi Setiawati, NPM 2121010135. Izin mengumpulkan tugas filsafat hukum Islam. Hukum Islam dan perubahan sosial. Pengertian hukum Islam dan perubahan sosial. Hukum Islam Al-Quran dan literatur hukum Islam sama sekali tidak menyebutkan kata hukum Islam sebagai salah satu istilah. Yang ada di dalam Al-Quran adalah kata syariah, fikih, hukum Allah, dan yang sekedar dengannya. Istilah hukum Islam mengucapkan terjemah dari Islamic law dalam literatur barat. Istilah ini kemudian menjadi populer untuk lebih memberikan kejelasan tentang makna hukum Islam, maka perlu diketahui lebih dulu arti masing-masing kata. Secara terminologi, Prof. Dr. Hasbi Ashidik memberikan definisi hukum Islam, yaitu koleksi daya upaya pola ahli hukum untuk mendapatkan syariat atas kebutuhan masyarakat. Tarif ini lebih dekat kepada fikih, bukan pada syariat. Prof. Dr. Ismail Muhammad Syah mengemukakan bahwa hukum Islam adalah sepangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Perubahan sosial. Setiap perubahan yang terjadi dalam struktur masyarakat atau perubahan dalam organisasi sosial masyarakat disebut perubahan sosial. Perubahan sosial berbeda dengan perubahan budaya, kultural, karena perubahan kultural ini mengarah kepada perubahan dalam kebudayaan masyarakat. Agar dapat membuat hipotesa dan ramalan-ramalan yang tepat, maka para sosiolog harus memaklumi adanya perubahan sosial dan budaya. Karakteristik hukum Islam. Hukum Islam memiliki karakteristik yang membedakan dari undang-undang buatan manusia. Hasbi Ashidik dalam Al-Fasal Hukum Islam menjelaskan tentang karakteristik hukum Islam. Dari uraian Hasbi tersebut dapat digarisbawahi bahwa hukum Islam itu memiliki ciri kemanusiaan, akhlak dan alami. Dapat dipahami bahwa hukum Islam memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, hukum Islam bersifat ketahanan dalam artian bahwa semua perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang dibuat harus bersumber dan diambil dari ketentuan-ketentuan hukum Allah, dapat dikembalikan serta tidak bertentangan dengan kehendak Allah. Oleh karena itu, semua perundang-undangan Islam harus berfokus pada berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hukum Islam bersifat universal. Yang dimaksud universal di sini adalah bahwa hukum Islam dianjurkan bahwa untuk golongan atau suatu bangsa tertentu saja, tetapi hukum Islam ditunjukkan kepada seluruh umat manusia. Yang ketiga, hukum Islam bersifat kemanusiaan, bersifat inasiah kemanusiaan. Inasiah di sini maksudnya adalah bahwa seluruh perundang-undangan Islam dan cabang-cabang hukum Islam yang ditetapkan sangat memperhatikan ikhwal manusia, memperhatikan segala urusan, melindungi segala sesuatu yang bertalian dengan manusia. Yang keempat, hukum Islam berlandaskan moral. Sebab kekalannya ini ajaran Islam adalah mengadakan bimbingan bagi kehidupan mental dan jiwa manusia, dan dalam bidang inilah terletak esensi manusia. Sikap mental dan kehidupan jiwa itulah yang menentukan bentuk kehidupan lahir seseorang. Yang kelima, hukum Islam bersifat teratur. Maksudnya semua bagian-bagian dari masing-masingnya bekerja dan berjalan secara teratur. Antara satu dengan yang lainnya tidak saling beraturan tetapi sejalan dan seirama. Menurut Yusuf Al-Qardarawi, ciri khas hukum Islam yang satu ini dinamakan juga dengan takamul. Yang keenam, hukum Islam bersifat realistik, di mana perhatian terhadap nilai luhur akhlak tidak menghalanginya untuk menaruh perhatian terhadap realitas yang ada. Syariat Islam diturunkan Allah untuk manusia sesuai dengan kejadian yang Allah ciptakan, dengan fisik yang berasal dari bumi dan ruh yang berasal dari langit, dan rasa cinta yang mendalam dan insting yang stabil. Selanjutnya, eksistensi hukum Islam dan perubahan sosial. Dalam perjalanan sejarahnya, hukum Islam merupakan suatu kekuatan yang dinamis dan kreatif. Hal ini dapat dilihat dari instruksi Rasulullah SAW kepada para sahabat dalam menghadapi realitas teknologis umat pada waktu itu. Tetapi dalam melakukan ijtihad, para sahabat tidak mengalami problem metodologis apapun, karena apabila mendapatkan kesulitan dalam menyimpulkan hukum, maka dapat langsung menanyakan kepada Nabi. Namun setelah Rasulullah SAW wafat, masalah-masalah baru mulai banyak bermunculan. Ragam kasus yang muncul periode kepemimpinan khalifah mulai berkembang, seperti hukum keluarga, hukum transaksi, dan juga hukum yang berkaitan dengan kepentingan umum seperti hak-hak dasar manusia, hak untuk mendapatkan kemerdekaan, dan hukum yang berkaitan dengan kehidupan bernegara. Pada masa sahabat, ijtihad mulailah digalakkan sehingga munculnya berbagai fatwa, praktek-praktek hukum yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW bukan saja dianggap sebagai satu potisan hukum seorang hakim peradilan,
tetapi juga sebagai petunjuk dalam memecahkan persoalan-persoalan. Dengan contoh-contoh yang pernah diberikan Rasulullah di bidang fatwa, telah siap mampu menghadapi persoalan-persoalan baru yang mereka